yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kami dalam saat teduh KWJ Maranatha di malam hari ini. Malam hari ini, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan dan bersaat teduh, mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Saya hantarkan. Selamat malam Bapa di surga, betapa Engkau begitu sungguh baik, karena Engkau senantiasa memberikan kami berkat-berkat-Mu, dan Engkau senantiasa memberikan kami kasih karunia, sehingga kami boleh menjalani hari lepas hari dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama bersatu hati untuk mendengar akan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk masuk ke dalam hati kami masing-masing, memberikan kami roh hikmat, pengertian, dan pewahyuan, sehingga segala sesuatu yang kami terima malam hari ini, Engkau berkenan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami. Kami percaya Tuhan bahwa firman malam hari ini boleh menjadikan kami semakin kuat beriman di dalam Engkau, dan hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan saat teduh malam hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh pada malam hari ini, kita akan mengambil firman Tuhan dari Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ibu-ibu, saat teduh malam hari ini saya beri judul Belajar. Dari firman di atas, firman Tuhan mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap saat kita menghadapi apapun, baik saat di atas maupun di bawah, itulah saat kita belajar. Saat Tuhan seperti terlambat dalam menolong, kita belajar. Saat doa kita seperti tidak terjawab, kita belajar. Saat semua orang menjauh dari kita, kita pun belajar. Saat kita sulit mengerti dan dimengerti orang, itu pun membuat kita belajar. Ya, saat belajar yang terbaik adalah saat kita gagal dan di bawah. Kita bahkan boleh menangis dan meratap, tapi tetap kita belajar. Saat hati nyeri pun, mari kita belajar. Jangan lupa, bukankah Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku, jangan sia-siakan setiap kesempatan untuk belajar." Situasi apapun adalah guru-guru yang baik untuk belajar. Karena itu, marilah kita belajar. Kadang ketika kita melalui proses
yang Tuhan beri. Entah saat kita mengalami kesedihan atau kita sedang mengalami suatu permasalahan di mana Tuhan sebetulnya menginginkan kita belajar, tak sering kita mengeluh. Padahal firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Firman itu terdapat dalam Filipi 4 ayat 4. Kata mengeluh terasa begitu sering kita dengar. Bahkan ada orang yang gampang banget mengeluh. Ketidaknyamanan sedikit saja membuat dia mengeluh bahkan menggerutu. Tidak sadarkah kita bahwa akar dari semua keluhan itu sebenarnya kita kurang bisa menerima apa yang Tuhan putuskan? Memang tidak secara langsung, tapi ujungnya ke sana. Sebab tidak ada hal sekecil apapun dalam hidup kita yang terjadi tanpa minimal seizin Tuhan. Nah, kalau semua minimal seizin Tuhan, berarti kita seharusnya percaya bahwa Dia Maha Adil dan baik. Tapi kalau kita tidak percaya keadilan dan kebaikannya, itulah yang membuat kita mulai mempertanyakan segala sesuatunya. Saudara, mari belajar percaya. Mari belajar tidak mengeluh, tapi mengucap syukur. Jangan mengeluh, karena tak ubahnya seperti melenguh. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali saya mengalami proses dari Tuhan. Ketika itu, saya harus mengalami pemotongan persembahan kasih yang saya terima setiap bulan. Karena adanya kondisi pandemi corona. Pada saat terjadi proses pemotongan, ya sebagai manusia wajar ketika kita merasa ada pengurangan, karena itu pasti akan berimbas pada kehidupan ekonomi kita. Tetapi saat itu saya memutuskan untuk saya tidak mengeluh, karena saya pada saat itu berpikir bahwa buat apa saya kecewa, saya mengeluh, tidak ada gunanya, karena toh tidak dapat memperbaiki keadaan. Saya memutuskan untuk saya mengucap syukur di saat orang lain tidak dapat bekerja, tetapi meskipun persembahan kasih yang saya terima setiap bulan tidak penuh, toh saya masih dapat bekerja. Jadi, dalam kehidupan ini setiap proses yang Tuhan beri, ketika kita bisa mengucap syukur, ketika kita bisa belajar untuk menerima apa yang Tuhan beri, maka hidup kita ini akan terasa lebih nyaman, jiwa kita ini akan terasa lebih tenang ketika kita bisa belajar menerima setiap proses yang Tuhan beri. Sebab tidak ada hal sekecil apapun dalam hidup kita yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Itulah yang saya pegang di dalam kehidupan saya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Dan kita pun ketika Tuhan memberikan permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan pun akan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu ketika kita mau bersandar, berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa keadilan dan kebaikannya itu senantiasa melingkupi kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih, belajar. Kita akan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Mari ibu-ibu, kita akan tutup saat teduh
KWJ Maranatha pada malam hari ini dengan doa saya hantarkan. Terima kasih Bapa, karena saat ini kami boleh mendengar akan firman-Mu. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha adil, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melewati setiap proses yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari, tetapi Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Tuhan yang memudahkan segala sesuatunya. Ketika kami Engkau didik Tuhan, kami percaya kami dapat melewati setiap proses yang Tuhan beri, sehingga hidup kami ini boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap ibu-ibu dan keluarganya dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan ibu-ibu dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, terus Tuhan, Engkau pegang erat tangan kami, jangan pernah Engkau lepaskan kami. Dalam situasi apapun, kami mau berpegang terus kepadamu Tuhan. Ketika kami hendak melepaskan tangan kami dari tangan kasih-Mu Tuhan, tangkap kami kembali Tuhan, jangan biarkan kami terlepas. Karena Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Bapa, masa depan kami seutuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.